Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pujasa Putri dengan NIM 856308601. Saya berasal dari Universitas Terbuka Padang. Di sini saya akan membuat video tentang Automated Online Proctoring, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran. Pertama, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian secara daring yang memanfaatkan teknologi otomatis untuk membantu memastikan integrasi dan kejujuran peserta ujian. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi indikasi kecurangan dan pelanggaran selama ujian berlangsung, sehingga institusi atau sekolah dapat menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses evaluasi secara online. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara kerja Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring ini bekerja secara otomatis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau serta menganalisis aktivitas peserta selama ujian. Pertama, kita melakukan persiapan serta melakukan registrasi dan verifikasi identitas sebelum memulai ujian, seperti unggah dokumen dan foto diri. Yang kedua, memeriksa lingkungan. Sistem memindai kondisi lingkungan dan memastikan tidak ada bantuan atau perangkat. Memastikan perangkat tersebut adalah perangkat yang tidak boleh digunakan selama ujian. Yang ketiga, pemantauan selama ujian. Selama ujian, sistem memantau peserta secara real time atau secara langsung melalui kamera, mikrofon, dan aktivitas di layar. Yang ketiga, analisis otomatis. Teknologi EA menganalisis data untuk mendeteksi indikasi ada kecurangan seperti melihat keluar, suara tidak wajar, keberadaan orang lain saat ujian, atau perilaku mencurigakan lainnya. Yang keempat, penandaan atau flagging. Jika terjadi indikasi kecurangan, sistem menandai atau flag peristiwa peserta bukti rekamannya. Jadi, kalau ada indikasi kecurangan, pada pemantauan Automated Proctoring Online ini akan adanya bukti sebuah rekaman. Yang terakhir itu tinjauan dan laporan. Pengawasan atau institusi meninjau hasil dan bukti yang ditandai, lalu mengambil keputusan terkait keabsahan ujian yang dilakukan. Proses ini memantau memastikan ujian berjalan adil, aman, dan terpercaya tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung. Pertanyaan yang ketiga yaitu, manfaat Automated Online Proctoring dalam menjaga integritas akademik. Manfaat utama yang pertama itu mencegah kecurangan secara efektif. Sistem mendeteksi berbagai indikasi kecurangan seperti menatap layar keluar, suara lain, penggunaan perangkat tambahan, hingga keberadaan orang lain di ruangan ujian. Hal ini menekan peluang kecurangan dan menjaga keadilan bagi semua peserta. Yang kedua, menjamin keaslian identitas peserta. Verifikasi identitas dilakukan sebelum dan selama ujian melalui pengenalan wajah atau face recognition dan pencocokan identitas. Ini memastikan bahwa yang mengikuti ujian adalah peserta yang terdaftar pada peserta ujian dan bukan orang lain. Yang ketiga, monitoring real time berbasis EA. EA memantau perilaku peserta secara real time dan memberikan peringatan otomatis saat terdeteksi aktivitas mencurigakan. Proktor dapat meninjau dan mengambil tindakan secara tepat dan cepat. Selanjutnya, manfaat yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sistem aktivitas selama ujian direkam seperti video, audio, layar, dan log aktivitas. Jika ada pelanggaran,
data dan rekaman menjadi bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, efisien dan scalable. Dapat digunakan untuk ujian dalam jumlah besar secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Ini dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya institusi atau sekolah. Yang keenam, membangun budaya akademik yang jujur. Dengan adanya sistem proctoring yang konsisten dan tegas, peserta terdorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ujian secara jujur. Ini menumbuhkan budaya integritas akademik yang kuat di lingkungan pendidikan. Automatic online proctoring ini membantu institusi pendidikan memastikan bahwa setiap hasil ujian mencerminkan kemampuan asli dari peserta. Dengan pengawasan yang canggih, adil dan objektif, integritas akademik terjaga dan kepercayaan terhadap proses evaluasi semakin meningkat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Privasi mahasiswa tentu saja prioritas utama universitas. Berbagai kebijakan, teknologi, dan praktik terbaik diterapkan untuk memastikan data dan informasi pribadi mahasiswa. Informasi pribadi mahasiswa dipastikan supaya aman, digunakan secara bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan yaitu, yang pertama, kepatuhan pada peraturan perlindungan data. Universitas patuh pada peraturan seperti Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Dengan regulasi lainnya, memastikan semua pengelolaan data dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Yang kedua, pengumpulan data secara minimal dan transparan. Data mahasiswa hanya dikumpulkan sesuai kebutuhan akademik dan operasional. Mahasiswa diberikan informasi jelas mengenai jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penggunaannya. Yang ketiga, keamanan data berlapis. Universitas menerapkan teknologi keamanan berlapis seperti enkripsi, firewall, autentikasi, dan penyimpanan data di server aman untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan, atau kebocoran data. Yang keempat, pembatasan akses atau need to know. Akses terhadap data pribadi mahasiswa dibatasi hanya bagi pihak yang berwenang dan membutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan privasi list privilege. Yang kelima, persetujuan dan hak mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, atau menghapus data sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam, penggunaan data yang bertanggung jawab. Data mahasiswa hanya digunakan untuk keperluan akademik, penelitian, dan layanan kampus. Universitas tidak menjual atau membagikan data pribadi kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Yang ketujuh, privasi dalam proses evaluasi. Dalam ujian atau penilaian online, proses proctoring dilakukan dengan menghormati privasi, hanya memantau aktivitas relevan yang berkaitan dengan integritas ujian. Yang kedelapan, retensi data terbatas. Data disimpan hanya selama yang diperlukan, sesuai kebutuhan akademik, kewajiban hukum, kemudian dihapus atau dianonimkan secara aman. Yang kedelapan, edukasi dan kesadaran privasi. Universitas mengedukasi mahasiswa dan staf lainnya mengenai pentingnya privasi dan cara menjaga data pribadi di lingkungan digital. Yang terakhir yaitu audit dan evaluasi berkala. Universitas melakukan audit keamanan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan, sistem, dan proses untuk memastikan perlindungan data selalu terjaga dan ditingkatkan.